Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan jalannya sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sudah ada koresponden Ausirion Dholu di sana. Rio, selamat sore. Bisa Anda jelaskan kepada kami seperti apa jalannya sidang kode etik yang sudah selesai ini? Ya, selamat sore Reza. Benar sekali bahwa pada hari ini sidang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia, lalu kemudian KPU Provinsi Sulawesi Utara dan juga KPU dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini sudah selesai digelar pada sidang perdana pada hari ini. Tadi dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan ditutup pada waktu 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, sidang berlangsung cukup dinamis dalam agenda mendengarkan keterangan dari pihak teradu dan juga pengadu dan juga sejumlah saksi yang dihadirkan pada hari ini, termasuk sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat begitu. Tadi kita mendengarkan sejumlah keterangan yang berlangsung di dalam sidang pada hari ini. Nah, pada intinya yang dapat saya garis bawahi adalah dari 10 teradu yang dilaporkan telah membantah semua keterangan yang diberikan oleh pihak teradu begitu. Bagaimana dari pihak teradu 1 hingga 9 seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana pihak teradu 1 ini merupakan 1 sampai 3 ini merupakan komisioner KPU dari Provinsi Sulawesi Utara, lalu kemudian ada juga dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini semuanya membantah telah melakukan manipulasi data untuk meloloskan 4 partai dalam tahapan verifikasi faktual, yakni Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan juga Partai Buruh. Ini tadi disanggah di dalam sidang perdana pada hari ini. Dan yang kedua juga dari pihak teradu yang ke-10, yakni Ketua Komisioner KPU Pusat Idam Holik, ini juga membantah bahwa dirinya telah memberikan pernyataan yang intimidatif dalam rapat koordinasi nasional KPU di Ancol pada tanggal 2 Desember yang lalu. Ia membantah karena memang pernyataan yang ia sebutkan di dalam Rakornas tersebut sifatnya adalah candaan. Ia dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPU Pusat mengingatkan kepada seluruh anggota KPU yang ada di daerah sebanyak 6.300 peserta pada saat itu untuk kemudian tegak lurus kepada aturan ataupun arahan yang diberikan oleh komisioner pusat pada saat itu. Nah, ada hal yang menarik juga untuk kita bahas pada hari ini ketika tadi pembahasan terkait dengan dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Provinsi KPU Sulut dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini tadi berjalan cukup dinamis, kita mendengar sanggahan, lalu kemudian dari pihak pengadu ini sempat ingin menunjukkan alat bukti video berupa video rekaman yang sudah disampaikan ke DKPP. Ini tadinya akan diputar begitu namun karena sangat dinamis, lalu kemudian waktu sudah menunjukkan pada pukul 4 sore, Ketua DKPP Hedi Lugito ini memutuskan untuk menyelesaikan sidang yang hari ini digelar, dan pada akhirnya video rekaman tersebut tidak jadi diputar untuk menjadi tambahan keterangan dari pihak teradu. Nah, untuk mengelaborasi kejanggalan yang terjadi dalam rapat tersebut, saya sudah bersama dengan pihak koalisi masyarakat sipil Kawal Pemilu Bersih yang juga menjadi kuasa hukum dari pihak pengadu, yakni Fadli Ramadhanil. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Mas Fadli, tadi kita lihat secara bersama-sama, kita mengikuti dari sidang yang terbuka. Salah satu kejanggalannya adalah ketika DKPP sempat menyatakan bahwa kita akan melihat secara langsung video yang sudah dilaporkan ataupun disampaikan oleh teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Namun kenyataannya karena waktu sudah mepet, sudah mau selesai, tapi tidak jadi untuk diperlihatkan. Ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kejanggalan yang ada di rapat pada hari ini? Ya, kita jujur saja memang sangat kaget ya dengan perubahan dengan sangat mendadak oleh majelis pemeriksa di DKPP yang pada awalnya ada 2 hal sebetulnya. Dari undangan acara persidangan hari ini itu memang sampai kepada pemeriksaan saksi dan pihak terkait. Saksi tentu saksi dari pengadu, pihak terkait tentu saja pihak terkait yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para teradu, tapi juga berkaitan dengan kepentingan pengadu. Itu sudah sesuai dengan hukum acara atau acara persidangan pada hari ini. Dan tadi juga persidangan yang juga secara terbuka bisa ditonton oleh publik, oleh masyarakat, teman-teman media. Berkali-kali Ketua Majelis DKPP dan termasuk juga tadi beberapa anggota majelis sudah mengatakan setelah ini, setelah pendalaman dari majelis kepada para teradu, akan dilakukan pemutaran video yang sudah kami sampaikan tadi di awal. Nah, itu sudah berjalan dan kita sudah bersiap tadi dan sudah mau diputar videonya, tiba-tiba
Ketua Majelis DKPP mengatakan ini sidang sudah terlalu panjang dan harus dihentikan dan nanti akan dilanjutkan di persidangan berikut. Kalau soal sudah larut, sekira persidangan DKPP bahkan ada yang pernah sampai sangat sore ya, ada yang sampai hingga mau malam hari. Dan yang paling agak mengagetkan itu sebetulnya saksi yang ingin kami hadirkan itu salah satu anggota KPU Provinsi Sulut yang tidak dilaporkan itu sudah hadir dalam ruang persidangan, sudah siap untuk memberikan keterangan. Kenapa dia kami jadikan saksi? Karena yang bersangkutan tidak diundang oleh DKPP sebagai pihak terkait. Kami sudah bersurat kepada DKPP untuk menjadikan yang bersangkutan pihak terkait, tapi tidak direspon sampai hari persidangan ini. Kemudian saksi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tidak dilaporkan dalam pengaduan ini, tadi bahkan sudah disumpah untuk memberikan kesaksian, tapi tiba-tiba persidangannya dikatakan sudah terlalu larut dan harus dihentikan. Ya, kita sih sangat kaget ya dengan sikap Majelis DKPP dan tentu kita tunggu apakah persidangan tanggal 14 Februari nanti para pengadu akan diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan setiap dalil pengaduan, dan yang paling penting juga adalah memastikan saksi yang sudah tadi kami hadirkan, yaitu satu orang anggota KPU Provinsi Sulut dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan salah satu pegawai sekretariat di Kepulauan Sangihe yang mengetahui proses verifikasi faktual ini bisa dihadirkan secara bebas dan secara merdeka dalam memberikan keterangan tanpa tekanan apapun. Nah, ini sebagai gambaran saja bagi masyarakat bahwa tadi dalam persidangan yang berlangsung, ini tadi Ketua DKPP Hedi Lugito sempat pada awalnya ingin memutar video setelah para pihak teradu ini menolak laporan yang diberikan oleh pihak pengadu begitu ya. Ini sempat ditolak, lalu kemudian dari pihak KPU sendiri juga sempat melakukan sanggahan untuk tidak memutar video yang tadi akan diputarkan begitu ya. Nah, Mas Fadli, apa yang Anda baca dari persidangan pada hari ini? Kemudian mengapa rasanya dari KPU sendiri begitu khawatir ketika video akan diputarkan, lalu kemudian dari pihak Ketua DKPP-nya pun ini tadi memutuskan untuk memberhentikan sidang padahal sebelumnya sudah menyampaikan akan memutar video. Ada satu fakta yang menurut saya penting ya, sudah terbuka di persidangan ini, yaitu tindakan yang diduga mengubah hasil verifikasi faktual salah satu partai politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh salah satu pegawai sekretariat. Dan itu tadi sebetulnya sudah diakui oleh proses persidangan. Hanya diakui dalam bahasa yang lain. Disebut dengan penyesuaian. Padahal tidak mungkin bisa dilakukan penyesuaian hasil verifikasi setelah proses verifikasi itu dilakukan. Apalagi setelah dilakukan rekapitulasi dan pleno oleh Komisioner KPU. Bagaimana mungkin mengubah data hasil verifikasi dilakukan oleh pegawai sekretariat tanpa dilakukan atau tanpa diketahui oleh komisioner gitu. Apapun alasannya. Ya. Informasi bahwa pada tanggal 5 November itu seharusnya dari data yang dilampirkan oleh partai politik itu seharusnya tidak dirubah sama sekali karena tadi sudah dilakukan proses pleno kan, pleno dan rekapitulasi dari hasil verifikasi. Nah, kalaupun ada perbaikan, ada penyesuaian dan apapun itu namanya, harusnya dengan mekanisme verifikasi perbaikan. Ataupun kalau ada perubahan yang melalui mekanisme pleno di tingkat pimpinan atau komisioner gitu. Dan itu yang diakui dalam bahasa yang lain oleh KPU. Sudah terbuka kok di persidangan sebetulnya. Hanya disebut dengan penyesuaian atas instruksi dari KPU provinsi. Berarti dalam video yang nanti akan diputarkan, sebenarnya hari ini akan diputarkan, itu akan minggu depan. Video ini diputarkan dan kami yakin video yang akan diputar ini akan semakin membuat terang kesesuaian keterangan yang kami sampaikan dalam pengaduan, kemudian berkaitan juga dengan sanggahan yang tadi disampaikan teradu, akan semakin terang dengan video yang tadi akan kami putar. Tapi sayangnya Majelis DKPP menunda proses persidangan. Kita tunggu sesuai dengan janji Ketua DKPP pada tanggal 14 Februari akan dilakukan persidangan kembali dan memutar videonya, Mas. Ya, kita tunggu mudah-mudahan semua proses persidangan ini tetap on the track ya. Karena tidak ada kepentingan lain selain hanya ingin menjaga proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil. Baik. Terima kasih banyak informasinya Mas Fadli, sehat selalu, selamat bertugas kembali. Berikut pernyataan dari kuasa hukum dari pihak pengadu dan juga dari koalisi masyarakat sipil Kawal Pemilu Bersih yang menyatakan kekhawatirannya dan juga kejanggalan dalam sidang pada hari ini, meskipun tadi dari pihak KPU daerah ini juga sempat mengakui bahwa sudah sempat merubah syarat ataupun data yang sudah dilampirkan oleh 4 partai politik hingga pada akhirnya yang tadinya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Reza. Baik, Ausirion Dholu melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.